Pemirsa, pada sesi tanya jawab debat Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menjalani debat serius dengan Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Gibran bahkan sempat menyebut Mahfud berbelit menjawab pertanyaan yang dilontarkannya. Pada agenda debat kedua Pilpres 2024 yang digelar di Gedung JCC Jakarta Pusat Jumat malam 22 Desember 2023, giliran para cawapres dari 3 kubu yang menyampaikan visi misi mereka seputar persoalan ekonomi, keuangan, investasi, pajak, serta perdagangan dan pengelolaan APBN, APBD, juga infrastruktur dan perkotaan. Pada sesi tanya jawab antar kandidat, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka bertanya kepada Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD terkait regulasi carbon capture and storage. Gibran menilai respon dari Mahfud terlalu berbelit-belit dan dianggap tak menjawab pertanyaannya. Ini karena Prof. Mahfud adalah ahli hukum. Saya ingin bertanya bagaimana regulasi untuk carbon capture and storage. Kalau mengikuti pola yang sederhana aja, pakai aja kasus RUKIPI namanya. Kalau di dalam ilmu perundang-undangan itu, misalnya regulasi yang sudah ada bagaimana, kalau belum ada bagaimana. Kemudian opportunity-nya bagaimana. Kemudian kapasitas lembaganya bagaimana. Kemudian komunikasi publiknya bagaimana. Kemudian ideologisnya bagaimana. Itulah yang disebut RUKIPI dan prosedur tentu saja. Nah, itu yang akan kita buat kalau saya ditanya bagaimana mengatur soal regulasi undang-undang tentang karbon dan sebagainya, bukan hanya karbon dan itu. Tapi kembali lagi ke pertanyaan saya, Pak. Pak Prof. Mahfud menjawab 2 menit, tapi pertanyaan saya belum dijawab sama sekali, Pak. Apa regulasinya, Pak, untuk carbon capture and storage? Simpel sekali, Pak, pertanyaan saya, Pak. Mohon dijawab, Pak. Dijawab sesuai pertanyaan yang saya tanyakan, Pak. Nggak perlu ngambang kemana-mana, Pak. Jalannya debat makin memanas saat Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menanyakan jumlah investor untuk IKN Nusantara kepada Gibran. Menurut Mahfud, belum ada satupun investor yang masuk ke IKN dan pernyataan itu pun direspon sengit oleh Gibran. Tapi tadi saya tergelitik, anggaran untuk IKN itu hanya 20% dari APBN dan sisanya dari investor. Sejauh yang kita baca, sampai sekarang belum ada satupun investor yang masuk ke sana. Coba kalau ada sebutkan, kalau ada sebutkan misalnya 2 atau 1 gitu, investor mana yang sudah masuk ke sana. Dan untuk menanggapi Prof. Mahfud, Prof, mungkin nanti setelah pulang dari debat bisa di Google, sudah banyak yang masuk. Maya pada Agung Sedayu. Dan nanti akan tambah lagi mungkin setelah Pilpres, karena mereka akan pasti akan wait and see melihat stabilitas politik di Indonesia. Terima kasih, Prof. Sementara saat menjawab pertanyaan Mahfud terkait perbedaan penerimaan pajak dan teks rasio, Cawapres Gibran justru menganalogikannya dengan memperluas kebun binatang untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Waktunya 1 menit, silakan ya, Bapak. Mas Gibran yang terhormat, apa sih perbedaan antara penerimaan pajak dan teks rasio? Anda bicara 23%, 23% dari apa ini? Kalau Anda bicara bahwa beda antara penerimaan pajak dan rasio atau teks rasio pajak. Kan kalau persen kaitannya dengan PDB, apa 23% dari APBN atau apa? Kalau 23% dari APBN itu salah. Karena sekarang aja sudah 82%, dengan teks rasio sekarang hanya 10,5, sumbangan terhadap APBN itu 20%. Saya ingin tanya, 23% itu dari apa? 23% dari PDB atau dari APBN atau apa untuk menaikkan pajak? Hati-hati loh. Rakyat itu sensitif kalau pajak dinaikkan. Karena kita sudah berkali-kali nawarkan teks amnesti, juga tidak jelas hasilnya. Kemudian teks pajak itu, insentif pajak sudah ditawarkan oleh pemerintah, benar tidak Pak yang mau? Karena diperas-peras juga jadi alat nego di kantor pajak. Nah, oleh sebab itu ini harus jelas, 23% dari apa selesai. Pak, yang saya klarifikasi tadi adalah teks rasio dan menaikkan pajak, Pak. Itu beda. Kita ini tidak ingin berburu di dalam kebun binatang. Kita ingin memperluas kebun binatangnya. Kita tanami, binatangnya kita gemukkan.
Artinya apa? Membuka dunia usaha baru. Sekarang NPWP, yang punya NPWP ini baru 30%. Artinya apa? Kita harus melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi. Saya tahu pasti pada negatif thinking. Kita tidak akan memberatkan UMKM yang di bawah omsetnya 500 juta, pajaknya 0. Pengen modal 200 juta, kur, tanpa agunan. Nggak ada yang memberatkan, Mbak. Terima kasih. Baik. Sesi debat Pilpres selanjutnya akan digelar pada 7 Januari 2024 mendatang. Agenda debat bertema pertahanan, keamanan, dan hubungan internasional, serta geopolitik, dan akan diikuti oleh para 3 calon presiden sebagai peserta debat. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Debat kedua kali. Pakar komunikasi politik Karim Suryadi menilai pertanyaan Gibran kepada Mahfud soal regulasi carbon capture and storage merupakan pertanyaan menjebak. Menurut Karim, seharusnya Gibran juga bisa menjelaskan maksud dari pertanyaannya. Ya ini yang disebut dengan question trap gitu ya, atau pertanyaan yang agak tricky saya bilang tadi kan, seperti pertanyaan Pak Jokowi kepada Prabowo dalam debat 2019 gitu kan. Mestinya kan lazimnya carbon captures itu kan dipisah, dijelaskan maksudnya apa gitu ya, atau yang disebut ya meskipun ini debat menyerang. Demikian juga kepada Caimin ketika ditanyakan soal singkatan gitu ya. Jadi menurut saya bedanya apa? Bedanya 2 gitu. Kalau Pak Mahfud kan tidak terjebak kepada permainan Gibran. Dia saja prosedur pembuatan hukum dan itu masuk akal. Itu masuk akal. Jadi harus jelaskan masalahnya lalu prosedurnya. Nah, Caimin jujur. Kenapa saya bilang jujur? Tapi saya bilang jujur ini kelebihan. Kenapa? Karena prinsip mengatakan as-su'alu nisful ilmu. Pertanyaan itu setengahnya ilmu. Jadi harus clear, harus bening pertanyaannya. Yang pertama itu. Yang kedua, saya bilang ini jujur, karena justru dalam politik itu akan banyak ditemui pertanyaan-pertanyaan yang tak bergizi, bahkan salah. Sehingga harus diklarifikasi gitu. Di debat semalam, Gibran melemparkan banyak pertanyaan buzzword ke Muhaimin dan Mahfud MD. Pertanyaan akronim dan teknis dinilai tidak substansif ditanyakan di level debat Cawapres. Ketika pertanyaan adalah soal terminologi teknis, pada level ini bisa dijawab dengan Google sebetulnya. Karena yang dibutuhkan di tingkat kepemimpinan nasional adalah hal-hal yang substantif. Dan ini yang sesungguhnya di bawah. Menurut saya sebagai pertanyaan itu sah, tapi juga publik bisa menilai kualitas pertanyaannya adalah kualitas pertanyaan aspek technicality, bukan aspek substansi. Padahal makin tinggi posisi, makin berfokus pada substansi. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar mengungkapkan sebuah program ia sebut Slepetnomics sebagai solusi persoalan ekonomi di Indonesia. Dengan program ini segala ketidakadilan ekonomi harus ditindak. Adalah simbol kesetaraan dan keadilan. Sarung itu lembut, tapi di tangan orang yang baik bisa jadi selepet atas ketidakadilan dan kecurangan. Yang tidak ada dalam kebijakan ekonomi kita saat ini adalah keberanian untuk mewujudkan aturan main yang adil dan keberanian untuk berpihak kepada rakyat. Itulah kenapa kami menggagas Slepetnomics sebagai solusi ekonomi kita. Segala ketidakadilan kita selepet. Slepetnomics adalah gagasan ekonomi yang sudah diuji oleh para pakar dan berbasis pada pengalaman batin dan juga pengalaman rasa. Ke depan, proyek yang menyedot begitu banyak uang rakyat hanya untuk memenuhi selera tertentu, kita harus selepet. Kita hadirkan perubahan berupa pemerataan dan pembangunan kota-kota dan desa-desa di seluruh Indonesia. Ke depan, kecurangan pembuat aturan yang merangkap sekaligus pemain bisnis harus kita selepet. Kita bangun kesetaraan bagi semua pelaku usaha untuk maju bersama. Dengan Slepetnomics kita pastikan
pembangunan ekonomi Indonesia dikerjakan pakai hati, pakai otak. Sekali lagi, pembangunan Indonesia dilaksanakan pakai hati, pakai. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.